Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Usulina dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pernikahan dalam Islam untuk memenuhi tugas individu, kajian Islam dan muamalah. Sebelum mengetahui lebih dalam pernikahan dalam Islam, kita harus mengetahui apa itu pernikahan. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah di mana seseorang laki-laki dan perempuan melakukan akad yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah, tenang dan damai, mawadah, saling mencintai dan penuh kasih sayang, dan warahmah, kehidupan yang dirahmati oleh Allah SWT. Tujuan pernikahan yaitu untuk menyempurnakan agama, menjaga diri dari perbuatan maksiat, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh dan akhlak manusia, mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama itu wajib. Pernikahan hukumnya menjadi wajib jika orang yang akan membina rumah tangga tersebut sudah siap dari segi fisik, mental, dan finansial. Yang kedua, sunnah, di mana seseorang yang ingin menikah tetapi tidak dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang maksiat ketika tidak menikah. Yang ketiga, mubah atau boleh. Dalam hukum ini, bagi seorang yang sudah merasa mampu dan terhindar dari fitnah, tetapi tidak mempunyai syahwat seperti halnya orang yang menderita impoten ataupun lanjut usia, atau tidak bisa memberikan nafkah. Yang keempat, makruh. Hal ini jika orang tersebut tidak ingin menikah karena menderita suatu penyakit atau karena wataknya, yaitu tidak mampu untuk memberikan nafkah bagi keluarganya. Yang kelima, haram. Pernikahan bisa menjadi haram jika orang tersebut tidak memiliki tanggung jawab untuk membina sebuah rumah tangga. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan diturunkan pada Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Shadaqallahu azim. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Adapun hadis menjelaskan pernikahan diturunkan pada pernikahan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu temeng baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pernikahan yang dilarang dalam Islam yaitu nikah siri. Nikah siri yaitu pernikahan yang dilakukan secara disembunyikan atau tidak banyak orang yang tahu, serta tidak tercatat resmi dalam kantor urusan agama atau KUA. Hukum nikah siri ini yaitu sah karena sudah memenuhi rukun agama, dan pada sisi kemakruhannya, pada pernikahan yang ditutup-tutupi alias tidak diumumkan pada masyarakat luas, ditakutkan pernikahan ini yang diselenggarakan justru berpotensi mengundang keraguan dan tuduhan yang tidak benar. Yang kedua, nikah mut'ah. Nikah mut'ah dikenal dengan nikah kawin kontrak, yaitu nikah yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Pada perkawinan mut'ah ini dinilai tidak sah karena hukumnya bertentangan dengan tujuan pernikahan. Yang ketiga, nikah dini. Nikah dini disebut juga sebagai nikah di bawah umur. Menikah muda menurut Islam sendiri tidak melarangnya sebuah pernikahan, asalkan sudah balik dan sudah sanggup memberikan nafkah jasmani dan serta rohani. Bagaimana sih dalam menentukan pasangan yang baik? Nah, di sini ada petunjuk Islam menentukan pasangan. Yang pertama itu memiliki akhlak yang baik. Memiliki akhlak yang baik harus menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Karena ketika kita memilih pasangan, yang pertama kita lihat adalah akhlak dari pasangan kita. Yang kedua, memahami ilmu agama. Selain memiliki akhlak yang baik, kriteria lain dalam memiliki pasangan menurut Islam adalah memahami ilmu agama.
Ilmu agama sangat penting ketika akan memulai atau membentuk keluarga. Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam memilih pasangan hidup, taat kepada Allah merupakan kriteria yang paling utama. Maka dari itu, kita memilih pasangan yang taat kepada aturan agama. Yang keempat itu melihat paras, kecantikan atau ketampanan. Rasulullah SAW dalam hadisnya disebutkan memperbolehkan kita untuk menjadikan faktor fisik sebagai salah satu kriteria memilih calon pasangan kita, karena paras yang cantik atau tampan dan keadaan fisik yang menarik dari calon pasangan kita adalah salah satu faktor penunjang keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya, keseimbangan dan keadilan antara kewajiban dan hak suami dan istri. Menurut Imam Al-Nawawi, keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga tidak harus sama persis, melainkan yang dimaksud dengan keseimbangan di sini bukanlah kesamaan wujud sesuatu dan karakternya, tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa hak-hak antara mereka itu saling mengganti dan melengkapi sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai anggota keluarga. Maka tidak ada sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh istri untuk suaminya, melainkan si suami juga harus melakukan sesuatu perbuatan yang seimbang untuk istrinya dan anak. Imam Al-Nawawi mengakui bahwa suami memiliki suatu tingkatan kelebihan daripada istri. Kelebihan di sini juga bukan berarti suami berhak melakukan sehendak hati. Suami juga wajib memperlakukan istri dan anaknya dengan baik dan tidak boleh menyakiti, dan juga harus memberinya nafkah sesuai dengan kemampuannya. Sekian yang saya bisa sampaikan pada penjelasan tentang pernikahan dalam Islam. Kalaupun ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.